Al-Fatih Channel, media dakwah dan Quran. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bisa kembali berkomunikasi. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat, mendapatkan perlindungan, rahmat, hidayah, dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini, mari kita mengulas tentang maqasidus syar'i, kemudian juga kaidah di antara kaidah hukum Islam ya, dan ada kaitannya dengan era new normal ya. Yang pertama, apa itu maqasidus syar'i? Kajian maqasidus syar'i ini adalah kajian tentang tujuan diturunkannya syariat Islam. Nah, tujuan diturunkannya syariat Islam atau maqasidus syar'i yang pertama adalah untuk hifduddin, untuk memelihara agama. Makanya diwajibkan bagi kita ya, bagi umat Islam itu berdakwah. Rasul mengatakan balighu anni walau bi ayah. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, jadi dalam rangka memelihara agama ini ya kita harus berdakwah. Tugas dakwah itu bukan hanya tugas kiai, ustadz, mubalik, mubalighah, tapi adalah kewajiban setiap kita sebagai muslim. Dalam Al-Quran di antara cara berdakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, dengan arif, dengan bijak, dengan pendekatan ilmu pemahaman bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan metode, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus terjadi perdebatan, ya berdebatlah, berdialoglah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nah, jadi inti dari dakwah itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan itulah yang disebut hifduddin, memelihara agama. Kemudian yang kedua, tujuan diturunkannya syariat Islam itu adalah hifdun nafs, memelihara jiwa. Makanya disyariatkan kisos. Tidak boleh seseorang tidak boleh menyakiti orang lain ya. Itu terpelihara oleh agama. Jadi kalau menyakiti mata, menyakiti telinga, menyakiti tangan, maka ya kisos. Ya dibalas dengan yang serupa gitu. Ketika menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumannya pun sama begitu. Nah, ini benar-benar agama ini memelihara, tidak boleh sembarangan.
menyakiti orang lain tanpa alasan, tidak boleh. Ya. Kemudian eh, yang ketiga, tujuan diturunkan syariat Islam itu adalah hifdul aqli, memelihara akal. Jangan sampai akal itu ya terganggu. Makanya diantaranya untuk memelihara akal ini diharamkannya homer. Inamal khomru wal maisir wal angsobu wal ajlamu ridsun min amalis syaiton. Jadi ya termasuk ya yang namanya homer itu perbuatan keji, meminum minuman keras, meminum minuman yang memabukkan itu ridsun, perbuatan keji, min amalis syaiton, itu pekerjaan setan. Dalam rangka apa? Menjaga akal. Itu kan khomer itu dari humrun. Humrun itu artinya apa? Kerudung. Apa maksudnya? Itu kerudung itu untuk menutupi. Kalau manusia, seseorang di bawah pengaruh khomer itu sudah tertutup ya. Tertutup akalnya itu. Tidak berfungsi. Makanya ya harus terpelihara. Diharamkanlah yang namanya khomer untuk memelihara akal. Itu diantaranya. Kemudian juga eh, maksud diturunkannya syariat juga adalah untuk hifdun nasl, memelihara keturunan. Untuk memelihara keturunan ini apa? Disyariatkanlah pernikahan. Ya, disyariatkan pernikahan supaya jelas eh, mana suaminya, mana istrinya, anaknya. Nah, jadi jelas gitu. Kalau umpamanya apa tidak diikat dengan pernikahan kan menjadi tidak jelas gitu. Siapa keturunan siapa, nah maka tidak terpelihara tuh nasabnya keturunan siapa, maka ya dijagalah hal ini oleh syariat. Maqasidus syar'i, diturunkan syariat itu antara lain adalah untuk memelihara keturunan. Kemudian juga diturunkan syariat ini tujuannya adalah untuk hifdul mal, memelihara harta. Seseorang memiliki harta itu sudah jelas, apa harus jelas. Dari mana dia, dengan cara apa. Kemudian perpindahan harta dari seseorang ke orang lain itu harus jelas. Makanya apa? Disyariatkanlah jual beli, sewa menyewa, kemudian pinjam meminjam, sampai rahan atau apa gade gitu. Jadi jelas itu. Maka terpeliharalah harta ini dengan akad-akad yang jelas. Pindahnya itu dengan apakah diberikan ya, apakah dibeli atau hal yang lain. Kemudian ada lagi tambahan apa? Hifdul karomah. Tujuan diturunkannya syariat adalah untuk memelihara kehormatan. Nah, kehormatan itu harus dijaga. Tidak boleh seseorang memperdaya kehormatan yang lain gitu. Ya, naudzubillah tidak boleh itu terjadi perkosaan ya. Dan itu dipelihara oleh agama gitu. Dan itulah di antara maqasidus syar'i, tujuan diturunkannya syariat. Kemudian dalam rangka eh, me, melaksanakan syariat ini juga ada kaidah-kaidah ya. Ada kaidah usul fikih atau kaidah-kaidah hukum Islam khusus berkaitan dengan apa pandemi ya, di era new normal nih, mudah-mudahan kita mau masuki new normal walaupun kelihatannya ini fluktuatif ya. Itu ada salah satu kaidah apa eh, kaidahnya itu
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di antara kaidah hukum Islam itu ada daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari madarat, menghindari keburukan itu harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Nah, ini satu kaidah ya. Bagaimana di antara penerapannya? Di era pandemi ini setelahnya lockdown, itu kan ada desakan-desakan untuk segera para pelajar itu segera masuk sekolah. Nah, kemudian kalau diukur dengan kaidah ini ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, menghindari madarat harus didahulukan dari mendatangkan maslahat. Itu ya menuntut ilmu, kembali belajar itu maslahat itu. Tapi disinyalir, diduga ini bisa jadi memunculkan madarat apa? Ya adanya penularan atau penyebaran. Makanya ya ketika mengambil kesimpulan, oh jangan dulu, kenapa? Ada madarat. Nah ini keputusan ini memang berdasar begitu ya. Berdasar kalau diukur dengan kaidah hukum Islam itu ada sandarannya. Jadi menghindari madarat itu harus didahulukan dibandingkan dengan mendatangkan maslahat gitu. Nah, mungkin satu aja lah ya sementara tentang kaidah ini. Dan bukan hanya pengambilan keputusan dalam masalah new normal gitu. Bisa jadi dalam pengambilan keputusan yang lain juga menggunakan kaidah ini ya. Menghindari madarat itu harus didahulukan dibandingkan dengan mendatangkan maslahat. Kalau umpamanya ya contoh yang lain, ketika seorang ibu itu diponis oleh dokter, wah ini harus harus diangkat nih rahimnya. Kenapa? Karena menjalar nih bahaya gitu. Tapi ternyata ya umpamanya pasangan suami istri ini juga belum punya keturunan umpamanya. Maka keduanya karena ingin mendapatkan dulu keturunan gitu. Kemudian ya mengabaikan tuh vonis harus dioperasi diangkat. Nah, maka ya menurut saya ini yang harus ditimbang gitu dengan kaidah tadi. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menghindari madarat itu harus didahulukan dibandingkan dengan mendatangkan maslahat. Maslahatnya apa? Ya ingin mendapatkan keturunan, maslahat. Tapi ada madarat itu. Ya. Kalau umpamanya rahimnya tidak diangkat itu bisa menjalar, bisa jadi sudah tidak bisa dioperasi lagi. Ya. Nah, makanya keputusan diambil itu walaupun belum punya keturunan, maka dioperasilah gitu. Sehingga ya kalau berdasarkan perhitungan manusia kalau sudah dioperasi tidak akan punya keturunan begitu. Tapi itulah yang terbaik. Kenapa? Menghindari madarat itu lebih didahulukan dibandingkan dengan mendatangkan maslahat. Ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini ya,
menambah sedikit ya pengetahuan bagi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.